Dua pria merampok seorang pengunjung warung kopi di Kampung Pedorenan, Jalan Haji Bori, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sedang menikmati kopi sambil bermain telepon genggam langsung ketakutan saat pelaku menodongkan senjata tajam. Korban pun berusaha mempertahankan telepon genggamnya, namun kedua pelaku terus menyerang. Pelaku kabur dengan membawa ponsel korban. Rekaman kamera CCTV ini pun viral di media sosial. Menurut penjaga warung kopi, peristiwa itu terjadi saat waktu sahur. Korban sudah diingatkan untuk berhati-hati saat bermain ponsel karena lokasi itu memang rawan aksi tawuran dan perampokan. Kalau di sini kan biasanya tawuran tuh. Kalau misalkan ada tawuran, lebih baik belakang aja. Soalnya di belakang ada hansip yang lagi jaga-jaga. Kemudian kalau warga di sini kan otomatis kalau ada suara itu suka inisiatif langsung kumpul gitu ya. Udah berapa kali kejadian juga gitu. Cuman ini posisinya ada saya lagi beres-beres, si begalnya masuk itu emang benar-benar udah target gitu. Meski korban belum melaporkan peristiwa itu, namun aparat polisi di daerah setempat sudah mendatangi warkop dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk CSI, RTV. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putu, ada informasi apa untuk hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, selain informasi mengenai aksi perampokan saat sahur tadi, kami juga memiliki informasi mengenai ulah brutal geng motor yang menyerang sekelompok remaja di depan masjid. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi kebakaran. Diduga mengalami korsleting, satu unit mobil minibus hangus terbakar di Jalan Tanjung Metro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sopir dan penumpang minibus sempat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Terbakar Jalan Tanjung Bunga. Satu unit mobil minibus terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran minibus ini membuat warga sekitar dan sejumlah pengendara panik. Awalnya minibus itu melaju dari arah Barombong menuju Kota Makassar. Namun di lokasi kejadian tiba-tiba saja minibus itu mogok dan asap tebal langsung keluar dari bagian kap depan mobil. Saat sopir dan penumpang keluar dari dalam minibus, api langsung muncul dan membesar hingga membakar seluruh bagian kendaraan. Kuadugaan minibus itu mengalami korsleting pada bagian kelistrikan. Kebakaran itu disebabkan oleh adanya korsleting daripada kendaraan. Sementara berjalan Dan alhamdulillah tidak ada korban. Yang pemilik mobil kemana Bang? Ada, sudah diminta keterangan juga dalam keadaan sehat. Kasus kebakaran minibus ini selanjutnya ditangani aparat Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI, RTV. Sahabat, kita beralih ke informasi mengenai ulah brutal geng motor yang menyerang sejumlah remaja di depan masjid di wilayah Medan, Sumatera Utara. Mereka menyerang sejumlah remaja yang sedang bersiap-siap untuk membangunkan warga sahur. Sejumlah remaja yang tergabung dalam sebuah geng motor menyerang sekelompok remaja lainnya yang tengah berkumpul di depan Masjid Al-Istiqomah di Jalan Seto, Kelurahan Tegal Sari 2, Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Para korban saat itu sedang bersiap-siap membangunkan warga sekitar untuk bersahur. Sejumlah pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor langsung turun dan menyerang sejumlah korban dengan senjata tajam. Para korban pun berlarian menyelamatkan diri dan masuk ke dalam masjid. Anggota geng motor itu pun kabur setelah diusir pengurus masjid dan warga setempat. Menurut pengurus masjid, peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Namun kawasan itu sudah sering didatangi geng motor sejak 3 bulan lalu. Mereka diduga meneror untuk mencari lawan. Pas saya keluar, udah rame gitu. Saya ajaklah kawan saya. Nah, ini kawan saya ini, kami apa gitu. Woi, pilih kan gitu. Nah, jadi pas itu baru mulai pergi gitu, Bang. Sekitar ada berapa orang Bang?
Yang datang itu 6 orang Bang. 2 kereta tarik 3. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi geng motor ini meresahkan warga sekitar. Warga pun berharap agar polisi bisa melakukan patroli, khususnya di bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Masih dari Sumatera Utara, sahabat, satu unit truk tangki yang mengangkut 28 ton minyak sawit terguling dan masuk ke dalam parit di kota Medan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, sementara warga berebutan minyak sawit yang tumpah ke jalan. Truk tangki CPO yang mengangkut 28 ton minyak sawit terguling dan masuk ke dalam parit di Jalan Tol Belmera, kawasan Perumnas Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Truk tangki itu sebelumnya tengah parkir di jalanan, namun tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk tangki lainnya. Truk lalu terguling dan masuk ke dalam parit, sedangkan truk yang menabrak mengalami kerusakan di bagian depan. Truk yang terguling mengakibatkan puluhan ton minyak sawit tumpah ke jalanan. Warga pun mendatangi lokasi dan berebut mengambil minyak. Arus lalu lintas juga sempat tersendat akibat banyaknya warga yang berebutan. Awalnya parkir di sini. Kemudian Ditabrak dari belakang. Sama truk CPO juga. jadi ada berapa truk yang jatuh ke parit? Satu lagi gimana kondisinya? Dari bawah. Hancur juga Bang depannya. Hancur juga ya. Berderet tadi. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Kedua truk tangki yang terlibat kecelakaan juga sudah dibawa ke unit lalu lintas Polsek Percut Seutuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, kita lanjutkan liputan mendalam CSI mengenai nasib tragis seorang asisten rumah tangga. 4 tersangka telah ditangkap akhirnya membuka tabir gelap aksi keji penganiayaan dan pembunuhan terhadap seorang asisten rumah tangga di Sumatera Barat. Selain menjadi ART, korban ternyata juga dijadikan pengemis di jalanan untuk mencari uang. Informasi selengkapnya dalam bagian akhir kisah pilu asisten rumah tangga. Hari ini kita mendapatkan informasi bahwasanya keberadaan satu DPO tersangka pembunuhan kita saat ini termonitor berada di... Malam itu belasan anggota tim Reskrim Polresta Padang tengah bersiap. Segera saya kumpulkan pada malam hari ini untuk kita melakukan upaya penangkapan, upaya paksa terhadap DPO tersebut. Mereka memburu satu orang yang bernama Solihin yang informasinya berada di wilayah Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama Solihin disebut-sebut ikut terlibat dalam pembunuhan seorang asisten rumah tangga bernama Nyimas Aryani pada pertengahan Desember 2023 lalu. 3 jam perjalanan ke wilayah Payakumbuh membuahkan hasil. Solihin yang kala itu tertidur pulas, sontak terkejut dan tak berkutik ketika belasan anggota polisi mendatanginya. Pria yang masih berusia 21 tahun itu diringkus atas kicauan 3 tersangka lainnya. Solihin diduga berperan untuk ikut memukuli Nyimas Aryani hingga tewas. Inyo sedang takaluk tong pijaan nak. Iyo kayak gayuang. Ang ampuk ang bayem konyo sa mga gayuang. Alay. Jo tangan. Jo tangan. Ayo, ndak mancot ndak lang tapi yang baik kan. Barangkali yang baik Sekali ya bang. Sekali, 2 kali, 3 kali ang nenting Julai. Sekali ya bang. Ang nenting Julai. Hingga kini, Polresta Padang telah menahan 4 tersangka pembunuhan Nyimas Aryani. Mengejutkan, lantaran keempat tersangka juga memperkerjakan korban untuk menjadi pengemis di jalanan untuk mencari uang. Korban ini dipekerjakan untuk mencari uang di jalan dengan cara membawa anak kecil, meminta-minta di persimpangan jalan. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai harapan yang si pelaku, si korban ini sering dilakukan penganiayaan oleh para pelaku.
Nyimas Aryani usianya baru 21 tahun kala bekerja di rumah keluarga itu. Ironis, bukannya mendapat upah, korban justru mendapatkan siksa. Kasus ini bermula dari kecurigaan tetangga atas kematian janggal yang dialami korban. Para tersangka mencoba menutupi kejahatan mereka dengan menginformasikan bahwa korban meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor. Namun saat makam korban diekshumasi, polisi menemukan tanda-tanda penganiayaan berat pada jenazah korban. Apa yang dialami oleh Nyimas Aryani di Kota Padang menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Isabella Pule turut mengalami nasib yang sama sebagai seorang asisten rumah tangga. Kasihan engkau ini kurus ini, ketinggal tulang. Wanita berusia 20 tahun itu tidak diberi makan, tidak diberi gaji, dan juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah selama beberapa bulan oleh majikannya di wilayah Grogol, Jakarta Barat. Beli makan, kan tidak bisa keluar beli makan. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Februari kemarin. Tentu, apa yang menimpa Nyimas Aryani di Kota Padang dan Isabella Pule di Jakarta erat kaitannya dengan teori relasi kuasa. Di mana dalam sejumlah kasus, majikan seringkali merasa lebih superior dan berkuasa atas kehidupan para ART-nya. Karena ART itu adalah dianggap seseorang yang lemah. Lemahnya karena apa? Lemah karena dianggap sebagai orang yang dibayar. Padahal kalau secara umum sama dengan pekerja yang lain, ya kan? Pekerja yang lain juga bekerja, karyawan lah ya, bekerja dan dibayar sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan atau diberikan, atau sesuai dengan tenaga yang dia berikan. Tetapi ada beberapa orang yang merasa bahwa dia memiliki secara penuh, termasuk memiliki kemampuan atau keleluasaan untuk melakukan penganiayaan. Ironisnya, tak mudah bagi para korbannya untuk keluar dan lepas dari lingkungan kerja yang buruk seperti itu. Karena ini kasusnya antara majikan dengan ART. Udah jelas-jelas yang punya relasi kuasa adalah si majikan itu. Dan biasanya menggunakan relasi kuasa ini dengan membabi buta. Akhirnya tidak menggunakan atau mempekerjakan ART ini sesuai dengan job desk-nya. Yang seperti ini biasanya menjadi kekuatan tertentu yang membuat si ART itu menjadi semakin ketakutan. Dan uniknya biasanya ART yang hidup dalam ketakutan ini, dia justru tidak mudah untuk keluar dari lingkungan itu. Tentu, masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di sekitar kita, baik yang terlihat maupun yang tidak. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk melapor karena kekerasan terhadap asisten rumah tangga juga termasuk dalam ranah pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana mempunyai ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Satu tiang listrik di jalanan roboh usai ditabrak mobil minibus. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. CSI akan segera kembali. Terima kasih sahabat Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega menikam istrinya menggunakan pisau dapur. Usai menikam, sang suami berniat mengakhiri hidupnya dengan menikam dirinya sendiri. Pelaku dan korban pun dilarikan ke rumah sakit akibat luka tikam. Warga Kampung Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan aksi seorang suami yang menikam istrinya sendiri. DI, perempuan 30 tahun itu mengalami luka pada bagian punggung dan lengan akibat luka tikam senjata tajam. Korban yang sebelumnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Cabang Bungin terpaksa dirujuk ke RSUD Cibitung. Sementara pelaku penikaman, yaitu AR,
Pria 34 tahun yang merupakan suami korban turut dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta lantaran terdapat luka tikam pada bagian perut. Pelaku mencoba menghabisi nyawanya sendiri usai menikam istrinya. Sebelumnya Pak Sutri itu sempat terlibat cekcok karena pelaku kecanduan judi online. Sementara pelaku menuding korban memiliki pria idaman lain. Dia tuh main slot. Oh, gara-gara main slot. Oh, lakinya sering main slot. Iya, di sononya duit tuh kata dia habis cairan di BK. Dibawa duitnya buat main slot habis. Jadi yang ditindas bini, dicemburuin. Dengan spontan kejadian itu juga dia menyesal terhadap keluarga dan anak istrinya. Jadi penusukan ini serta-merta emosional. Spontan ya, Dan? Spontan, tidak. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Cabang Bungin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Sahabat, diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil minibus menabrak tiang listrik di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Akibatnya tiang lampu roboh, sementara mobil minibus rusak parah. Para petugas pemadam kebakaran ini membereskan tiang listrik yang roboh usai tertabrak mobil minibus di Jalan Insinyur Juanda, Depok, Jawa Barat. Petugas berupaya memisahkan tiang listrik tersebut guna mencegah terjadinya kemacetan dan bahaya tegangan tinggi. Sementara Satlantas Polres Metro Depok bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban. Sebelumnya, mobil yang berpenumpang ibu dan anak itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Raya Margonda hingga menabrak tiang listrik yang berada di tengah jalan. Kecelakaan diduga lantaran pengemudi mobil mengantuk. Supirnya itu ngantuk, udah tidak terkendali lagi sampai nabrak tiang lalu lintas. Kejadiannya jam berapa, Bang? Sekitar jam 10. Mobil apa sih itu? Mobil Avanza. Mobil Avanza. Penumpangnya berapa, Bang? Penumpangnya 2. Satu orang ibu sama satu orang anak. Kondisi korban gimana, Bang? Kondisi korban untuk saat ini masuk doang. Kendaraan yang ringsek kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. Lalu video pelanggaran apa kali ini yang terekam? Jawabannya usai jeda. CSI akan kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari bersama kita lihat videonya, sahabat. Ya, sahabat, dapat kita lihat ini ada kendaraan minibus dan loh. Ya, ternyata jeblos ya, bahasa jeblos. Begitu ya, dan kita lihat ya, ternyata mobil minibus ini tuh berusaha selap-selip begitu, sahabat ya. Dan ternyata jeblos, bahkan bisa kita lihat ya di ban sebelah kiri naik di trotoar, sahabat. Nah, ini nih sangat berbahaya, yang ada kalau kayak gini malah bikin tambah macet ya kan. Ya sahabat, mengemudikan mobil bukan hanya sekedar mahir saja, tapi juga perlu pemahaman dan etika berkendara yang baik. Agar perjalanan aman saat mengendarai mobil harus memiliki kesabaran saat situasi jalanan macet. Maka dari itu sahabat, ayo kita tertib berlalu lintas supaya perjalanan aman, nyaman dan selamat. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV.
Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi. Om Zaki nggak denger sumpah. Nggak kedengeran, sorry. Om Zaki nggak denger. Mati ini. Aku ngomong Q lagi. Q. Taruh. Nggak denger, bisa Iya. dibantu Om? Oh iya, bunyi. Oh ya udah paling Q-nya dari kamera ini aja ya Om? Dari Pananto Lampu ya? aja aman. Oke. Kanan. Tuh. Dicopot aja Om itunya daripada. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.